Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yunik Prakusya, NPM 21012010260, kelas analisis multivariat A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji SPSS keputusan pembelian iPhone terbaru. Saya menggunakan 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independennya sendiri, X1 berupa pengaruh harga terhadap minat beli, X2 pengaruh fitur terbaru terhadap minat beli, dan variabel dependen Y keputusan pembelian iPhone terbaru. Untuk target responden yang saya pilih untuk mengisi kuesioner ini adalah mahasiswa manajemen tahun 2021 PMPTN Jawa Timur. Untuk jumlah responden yang sudah mengisi kuesioner ini berjumlah 30. Dalam pengujian ini saya menggunakan 2, yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi. Selanjutnya adalah tata cara dalam pengolahan datanya. Sebelum kita mengolah datanya, pastikan sudah mendownload hasil dari kuesionernya, lalu kita buka aplikasi SPSS-nya untuk memasukkan variabel di kolom variabel view. Masukkan sesuai dengan variabel yang digunakan. Jika sudah, selanjutnya kita pindah ke data view untuk memasukkan jawaban dari kuesionernya sesuai dengan variabelnya. Untuk yang selanjutnya, jika data sudah diinput, kita bisa klik analyze yang ada dulu. Setelah analyze, kita klik regression. Setelah regression, kita pilih linear. Jika sudah, kita masukkan variabel dependennya dan variabel independennya. Setelah itu kita klik statis. Setelah itu kita klik plots, lalu kita masukkan SRESID ke Y dan CPRED ke X. Lalu kita klik continue dan kita oke. Uji asumsi klasik akan muncul di layar. Untuk yang selanjutnya, kita akan tutorial menguji asumsi korelasi antar variabel pada regresi logistik. Caranya sama, kita masukkan datanya tadi. Jika sudah, kita klik analyze, lalu kita klik correlate atau korelasi. Jika sudah, kita klik pivot rate, lalu kita masukkan variabel bebasnya. Jika sudah, kita centang persen dan Spearman, lalu kita klik OK. Lalu hasil dari uji asumsi regresi akan muncul di layar. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji analisis regresi logistik. Caranya juga sama, kita masukkan datanya dulu. Jika sudah, kita klik analyze, lalu kita klik regression. Jika sudah, kita klik logistik. Sudah, lalu kita masukkan variabel dependen dan independennya. Jika sudah, kita klik option, lalu kita centang classification plot, Hausmer-Lamb show goodness of lift at each step, correlation of estimates, dan iteration history. Klik OK. Lalu hasil dari analisis uji asumsi regresi logistik akan muncul di layar. Untuk yang pertama ada uji asumsi linearitas. Berdasarkan gambar B-plot ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas secara umum sudah terpenuhi karena yang pertama, titik-titik mendekati garis diagonal menunjukkan bahwa model regresi cukup baik dalam menghubungkan hubungan linear antar variabel independen dan dependen. Yang kedua, penyimpangan kecil di bagian ekstrim tidak terlalu signifikan dan masih dalam batas wajar untuk sampel ini. Selanjutnya yang kedua adalah uji asumsi normalitas. Pada grafik di atas terlihat bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal walaupun tidak sempurna. Puncak di sekitar nilai min 1 dan 0 menunjukkan bahwa sebagian besar residual berkumpul di sekitar nilai prediksi model.
Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi ini cukup terpenuhi berdasarkan analisis histogram residual. Selanjutnya, yang ketiga adalah uji asumsi heteroscedasticity. Dari gambar scatterplot di atas bisa dilihat bahwa titik-titik residual tersebar dengan pola yang terlihat sedikit acak. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa ada indikasi heteroscedasticity walaupun tidak terlalu parah. Untuk yang keempat adalah uji asumsi multikolinearitas. Dalam tabel di atas terdapat kolom toleransi dan VIV. Untuk nilai toleransi kedua variabel independen adalah 0,627 dan VIV-nya adalah 1,595. Nilai 0,627 menunjukkan bahwa sekitar 62,7% variabilitas variabel harga dan fitur tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki tingkat kemandirian yang cukup. Untuk VIV, nilai 1,595 relatif rendah, namun batas ambang VIV yang umum digunakan adalah 10. Nilai di bawah 10 menunjukkan bahwa masalah multikolinearitas tidak serius, sehingga berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius. Untuk yang selanjutnya adalah uji asumsi korelasi. Pada tabel di atas bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel harga dan fitur. Untuk yang pertama, korelasi Pearson. Nilai koefisien korelasi Pearson untuk variabel harga dan fitur adalah 0,611. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi positif yang cukup kuat antara kedua variabel. Untuk sign-to-tail, nilai signifikasi 0,001 yaitu jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga mengindikasikan bahwa korelasi antara harga dan fitur sangat signifikan secara statistik. Untuk yang kedua adalah korelasi non-parametrik. Koefisien korelasi Spearman juga menunjukkan korelasi positif yang kuat antara harga dan fitur dengan nilai 0,565. Sig-2-tail, nilai signifikan 0,001 juga menunjukkan bahwa korelasi ini sangat signifikan secara statistik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik antara variabel harga dan fitur. Untuk selanjutnya adalah uji analisis regresi logistik. Yang pertama ada case processing summary. Berdasarkan tabel di atas, jumlah data yang digunakan berjumlah 30 responden. Untuk yang kedua adalah classification table. Berdasarkan tabel di atas terdapat prediksi keputusan membeli dengan nilai 1 untuk membeli dan nilai 0 untuk tidak membeli. Dari tabel tersebut diketahui bahwa 21 memilih 0 dan 9 kasus memilih tidak membeli. Secara keseluruhan memiliki akurasi 70%. Untuk yang ketiga adalah variables in the equation. Berdasarkan tabel di atas, yang pertama ada harga. Untuk koefisien B dengan variabel harga sebesar 0,628. Artinya jika harga naik 1 unit, maka seseorang membeli produk tersebut akan meningkat. Untuk yang kedua adalah fitur. Koefisien B untuk variabel fitur adalah 0,255. Artinya jika fitur bertambah 1 unit, maka seseorang membeli produk tersebut akan meningkat juga. Untuk yang ketiga adalah konstanta. Koefisien konstanta menunjukkan nilai loss odds ketika semua variabel independen bernilai 0. Dalam kasus ini interpretasi langsung dari konstanta kurang relevan karena nilai variabel independen tidak mungkin bernilai 0. Berdasarkan data di atas, tidak ada variabel independen yang secara signifikan mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk yang selanjutnya adalah iteration history.
Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang pertama, proses iterasi model telah melalui 5 iterasi untuk mencapai konvergensi. Artinya setelah 5 kali perhitungan, nilai koefisien sudah tidak berubah secara signifikan. Yang kedua, nilai minus 2 log likelihood terus menurun dari iterasi ke iterasi. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan data dengan nilai akhir adalah sebesar 32,443. Untuk yang ketiga, koefisien akhir untuk variabel harga adalah sebesar 0,625 dan untuk variabel fitur adalah 0,255. Namun kedua variabel ini tidak signifikan secara statistik. Yang selanjutnya adalah table omnibus test of model coefficient. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai chi-square adalah 4,209, nilai df 2 yang mengindikasikan bahwa ada dua variabel independen dalam model, dan nilai sig 0,122. Karena nilai P atau sig 0,122 lebih besar dari tingkat signifikan umum yaitu 0,05, berarti hal ini gagal menolak hipotesis nol. Artinya secara keseluruhan model regresi logistik yang dibangun tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel independen. Untuk yang terakhir adalah tabel model summary. Diketahui bahwa nilai minus 2 log likelihood adalah sebesar 32,443. Nilai ini menunjukkan tingkat kesesuaian model dengan data. Semakin kecil nilai ini, maka semakin baik model dalam menjelaskan data. Untuk yang kedua adalah Cox dan Snell R-square yang bernilai 0,31 dan R-square sebesar 0,186. Hal ini berarti model hanya mampu menjelaskan sekitar 13,1 hingga 18,6% varian dari variabel dependen. Secara keseluruhan, berdasarkan tabel model summary ini dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik yang dibangun belum memberikan hasil yang sangat memuaskan. Model hanya menjelaskan sebagian kecil dari varian dalam variabel dependen.